Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menyaksikan terkait tugas 1, yaitu video atau ulasan terkait mengenai proses tahap stokastik, fenomena antrian, dan game teori. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Rais Burhanuddin, NIM D600 200 160. Perkenalkan, saya Dewi Margareta, NIM D600 200 191. Perkenalkan, nama saya Nurulita Eka Liliana dengan NIM D600 200 194. Langsung aja ke isu yang pertama. Persilakan, monggo. Untuk isu yang pertama yaitu proses stokastik. Proses stokastik sendiri dipandang sebagai proses yang tergantung pada waktu jika ada di antara variabel-variabel acak atau random yang mempunyai distribusi dan probabilitas, maka dinamakan model stokastik. Untuk klasifikasi proses stokastik ada 4. Untuk yang pertama, proses stokastik ruang parameter diskrit, ruang keadaan diskrit. Untuk yang kedua, proses stokastik ruang parameter diskrit, ruang keadaan kontinu. Untuk yang ketiga, proses stokastik ruang parameter kontinu, ruang keadaan diskrit. Untuk yang keempat, proses stokastik ruang parameter kontinu, ruang keadaan kontinu. Kemudian dengan parameter waktu, proses stokastik dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, jika T sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka proses stokastik berparameter diskrit dan dinyatakan dengan notasi Xn. Kemudian yang kedua, jika T sama dengan T lebih dari 0, maka proses stokastik berparameter kontinu dan dinyatakan dengan notasi Xt, T lebih besar dari 0. Untuk contoh yang pertama yaitu misal banyaknya baju yang dibeli pada toko X per hari, yaitu ruang keadaannya berupa banyaknya baju yang berupa diskrit. Untuk ruang parameternya sendiri yaitu per hari dengan jenis diskrit karena pada per harinya itu hanya ada hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Untuk contoh yang kedua yaitu banyaknya pembeli yang datang pada toko X berbeda setiap waktu tertentu. Kemudian untuk ruang keadaannya yaitu banyaknya pelanggan berupa diskrit. Untuk ruang parameternya yaitu setiap waktu tertentu dengan jenis kontinu karena waktu tertentu yang berbeda. Sekian dari isu yang pertama, bisa dilanjutkan untuk isu yang kedua. Isu yang kedua yaitu teori antrian. Teori antrian sendiri merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang garis tunggu suatu layanan. Sebagai contoh yaitu antrian SPBU. Untuk calling population pada antrian SPBU yaitu masyarakat umum di daerah sekitar SPBU dan pengendara yang melintasi jalan tersebut. Untuk antrian sendiri modelnya yaitu infinite karena tidak ada keterbatasan tempat untuk masyarakat umum mengantri tanpa penundaan. Untuk disiplin antrian yaitu first come first service, pelanggan yang datang akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan urutan kedatangan. Untuk mekanisme pelayanan yaitu pelanggan akan mendapatkan satu pelayanan dengan satu stasiun yang disusun seri. Untuk contoh yang kedua yaitu antrian BTS Meal. Calling population yaitu masyarakat penggemar BTS boy group asal Korea Selatan dan para tukang ojek online. Untuk antriannya sendiri yaitu antrian infinite karena tidak ada keterbatasan tempat untuk pelanggan mengantri tanpa penundaan. Disiplin antrian yaitu first come first service, pelanggan yang datang akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan urutan kedatangannya. Untuk mekanisme pelayanan yaitu pelanggan akan mendapatkan satu pelayanan dengan beberapa stasiun yang disusun seri. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu antrian vaksinasi dengan calling population yaitu masyarakat umum di daerah sekitar yang menginginkan vaksin COVID-19. Untuk antrian sendiri yaitu antrian infinite karena tidak ada keterbatasan tempat untuk masyarakat umum mengantri tanpa penundaan. Untuk disiplin antrian yaitu first come first service dengan masyarakat yang datang akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan urutan kedatangannya. Untuk mekanisme pelayanan yaitu pelanggan akan mendapatkan satu pelayanan dengan beberapa stasiun yang disusun seri. Kemudian untuk isu yang ketiga akan dilanjut oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan terkait isu yang ketiga yaitu game theory. Game theory merupakan studi model matematik dari konflik dan kerjasama antara pengambilan keputusan yang rasional.
Game teori sendiri menyediakan teknik matematik yang umumnya untuk menganalisis situasi di mana dua atau lebih orang membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Oke, untuk contoh aplikasi dari game teori itu sendiri yaitu yang pertama penerapan atau pengaplikasian game teori dalam kompetisi antar terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada aplikasi ini memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari merger dan akuisisi antara terminal peti kemas dan kondisi-kondisi ekonomi yang dapat mendorong terjadinya kompetisi atau kerjasama antar terminal peti kemas. Menggunakan pendekatan analisa game teori dengan dua tahap skenario, yaitu skenario adanya kerjasama antara terminal peti kemas dan perusahaan layanan, dan skenario adanya kompetisi dengan terminal peti kemas lain untuk menghasilkan pilihan-pilihan strategi terbaik bagi operator terminal peti kemas dan perusahaan pelayaran. Oke, untuk contoh yang kedua yaitu penerapan atau pengaplikasian game teori pada pengelolaan sumber daya pesisir di Selat Sebuku, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan game teori pada permainan yang kooperatif menggunakan landasan Pareto optimum, yaitu jika tidak ada seorang yang dapat dibuat lebih baik keadaannya tanpa membuat seorang lain menjadi lebih jelek. Apabila terjadi perubahan dari keadaan Pareto optimum, maka ini akan terjadi kerugian untuk keseluruhannya. Penerapan atau pengaplikasian game teori itu untuk menentukan strategi bersaing Grab dan Gojek. Terdapat dua macam strategi optimum yang dapat digunakan oleh setiap pemain, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Dalam permainan strategi murni, yaitu dengan mengoptimalkan untuk setiap pemain dengan mempergunakan strategi tunggal. Solusi dan model game teori menggunakan kriteria maksimum dan minimum, sedangkan pemain kolom menggunakan kriteria minimax untuk mengidentifikasi strategi optimal. Dalam hal ini yang dicapai harus maksimum dari minimax baris dan minimum dari maksimal pada kolom sekaligus. Sedangkan jika strategi murni tidak tercapai, maka digunakan strategi campuran yang dimana strategi tersebut dari setiap pemain mempunyai probabilitas yang menunjukkan proporsi banyaknya bagian yang digunakan untuk melakukan strategi tersebut. Oke, untuk keterbatasan dari game teori yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemain yang berinteraksi tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan oleh game teori. Kebanyakan mereka tidak mengetahui semua strategi yang tersedia bagi mereka, dan juga tidak mengetahui semua strategi yang tersedia untuk pemain rival. Oke, untuk yang kedua yaitu pemain harus berhadapan dengan ketidakpastian yang tinggi. Untuk itu kita harus membatasi diri kita dengan permainan yang diketahui hasilnya. Untuk yang ketiga, teknik untuk penyelesaian game dengan melibatkan mix strategis, di mana matrix payoff-nya itu cukup besar, jadi sangat rumit. Untuk yang keempat yaitu dalam permainan kooperatif bisa jadi pemain tidak sepenuhnya mengikuti aturan permainan. Oke, untuk yang kelima atau yang terakhir, tidak semua masalah interaksi bisa dianalisis dengan bantuan game teori. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi terkait isu ketiga. Oke, mungkin juga ini 3 isu juga sudah dibahas. Dari kami cukup sekian atas penyampaian presentasi kami. Semoga bermanfaat informasinya. Mungkin apabila dari kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.